Baiklah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Sabtu pagi yang cukup cerah di luar sana, kita berniat untuk melangkah ke majelis kajian ilmu yang insya Allah ingin menjadi bagian dari ibadah terbaik kita. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Rusli SAG MSOS akan menyampaikan materi mengenai kajian tematik 3 mengenali malaikat Israel, wajah dan tugasnya. Pada Ustaz, silakan. Sudah boleh dimulai nih Bu? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati jamaah kajian rutin setiap hari Sabtu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasa kita, kajian tentang persoalan kematian, yang ini merupakan bagian dari iman kepada sesuatu yang bersifat gaib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu isu yang penting di dalam persoalan kematian, itu adalah tentang malaikat maut. Kalau kita bicara tentang kematian, paling tidak ada 3 hal. Boleh saya bicara Bu ya? Kayaknya masih ada yang bicara ini. Supaya lebih tenang, saya minta fokus dulu Bu ya. Nanti kalau ada waktu untuk bicara, silakan, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita. Kalau bicara tentang kematian, ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah kematian itu sendiri. Yang kedua, objek kematian, yaitu manusia. Yang manusia nanti punya ruh. Ketika meninggal, ruhnya kemana? Itu perlu paham. Yang ketiga adalah tentang siapa yang mencabut ruh. Nah, 3 hal ini penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami sebagai seorang muslim, supaya kita nanti dalam kehidupan kita tidak sembarangan hidup, tidak semaunya di dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, pada kesempatan hari ini, kajian kematian edisi yang ketiga, kita akan membahas tentang siapa yang mencabut nyawa kita. Kalau kita bicara tentang persoalan kematian, bedakan dengan malaikat yang mencabut ruh. Itu 2 entitas yang berbeda. Kematian itu sendiri adalah sesuatu yang lain. Yang mencabut yang mempunyai otoritas untuk mencabut kematian itu adalah sesuatu yang lain. Jadi jangan disamakan ya. Kematian dengan malaikat Israel itu nggak sama. Kematian itu adalah makhluk, sama dengan kehidupan. Kenapa kita mengatakan kematian itu adalah makhluk? Karena Allah yang menginformasikan kepada kita. Di mana informasi itu kita peroleh? Coba buka surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat Tabarak, itu ada ungkapan informasi dari Allah. Coba dibuka Bu, surat Tabarak Al-Mulk. Surat yang keberapa itu Pak? Nah, di dalam surat Al-Mulk itu, ini ibu-ibu hafal nggak surat Al-Mulk? Hafal nggak? Hafal? Tabarak. Hafal? Bapak hafal? Coba dibaca tuh ayat 1 dan 2.
Terus bapaknya hafal, masa ibu nggak apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal. Nah, pada ayat kedua itu Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan al-maut, kematian. Berarti kematian diciptakan oleh siapa? Oleh siapa, Bu? Allah. Karena dia diciptakan oleh Allah, maka dia menjadi makhluk. Maka kematian itu adalah makhluk. Sama dengan kehidupan adalah makhluk. Nah, sekarang kita lihat, kalau dia makhluk, bagaimana Allah ciptakan kematian? Ada satu riwayat, pada saat ketika Allah menciptakan makhluknya yang bernama kematian itu, para malaikat disuruh minggir. Ini riwayat, karena informasi terkait dengan persoalan yang gaib itu informasinya harus dari wahyu. Kalau enggak Al-Quran, ya hadis-hadis, informasi dari Rasulullah SAW. Cuma hadis-hadis biasanya ada yang sahih, ada yang dhaif. Tetapi informasi ini kita harus bersifat kritis juga, jadi harus dicek ulang nanti informasi itu. Ketika Allah ciptakan kematian, malaikat itu disuruh minggir. Pada saat ketika kematian itu diciptakan, lalu kemudian mengepakkan sayapnya. Pada saat ketika mengepakkan sayapnya, malaikat-malaikat yang saat itu hadir melihat dahsyatnya makhluk Allah yang bernama kematian, itu mereka semuanya pingsan. Malaikat-malaikat pingsan. Berapa lama pingsannya? Di dalam riwayat itu disebutkan pingsannya selama 1000 tahun. 1000 tahun. Kira-kira lama atau cepat itu? Lama, untuk ukuran kita lama, 1000 tahun. Nah, setelah siuman dari pingsan, ini malaikat bilang, ya Allah, tidak ada satu makhluk yang paling dahsyat yang Kau ciptakan selain kematian. Apa kata Allah? Kematian adalah sesuatu makhluk yang dahsyat yang Aku ciptakan, tetapi Aku lebih hebat dari kematian. Dan kemudian kematian itu diserahkan otoritasnya kepada siapa? Kepada makhluk Allah yang bernama malaikat maut. Nanti kita akan bahas siapa malaikat maut itu. Maka malaikat maut itu diberi otoritas, diberi kewenangan untuk mencabut ruhnya orang-orang. Nanti pertanyaannya, binatang yang cabut siapa ruhnya? Tumbuh-tumbuhan yang cabut ruhnya siapa? Jin yang cabut ruhnya siapa? Kalau manusia jelas, nanti kita akan bahas. Karena ini soal tauhid, persoalan yang perlu kita pahami sebagai orang muslim. Di dalam Al-Quran, kematian itu diberikan kewenangannya kepada seorang malaikat Allah, tetapi tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan adalah malakul maut. Di dalam surat Alif Lam Mim Sajdah itu yang sering kita baca setiap Jumat subuh. Kalau kita sholat subuh kan biasanya baca Alif Lam Mim Sajdah, itu yang ada sujud. Sujud apa? Hah? Sujud tilawah kan? Kan ada tuh. Nah, di situ ada satu ayat, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakan ya Muhammad, yatawaffakum, yang mematikan engkau adalah malakul maut. Jadi disebutkan
namanya malakul maut, tapi nggak disebutkan nama. Alladzi wukila bikum, yang diwakilkan untuk menyabut nyawa kalian. Jadi malaikat maut itu diberikan kewenangan oleh Allah. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti otoritas untuk mencabut ruh siapapun yang ada ruhnya itu akan dicabut oleh malaikat maut. Tetapi pada hakikatnya yang mencabut nyawa kita itu Allah. Gitu loh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa pada saat kematiannya. Tapi Allah berikan kewenangan kepada malaikat maut. Dan Allah nanti berikan kepada malaikat maut para pembantunya. Makanya yang mencabut nyawa itu otoritasnya kepada malaikat maut, tapi nanti dibantu oleh para malaikat-malaikat pembantu. Maka disebut dengan malaikah nanti. Siapa dia? Di dalam literatur itu disebutkan namanya Israil. Azrail, ada yang sebut, ada yang bilang Azril, ada yang bilang Azrail. Kita menyebutnya Israil. Menurut Profesor Quraish Shihab, ini nama ini nggak ada dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis-hadis yang sahih nggak disebutkan. Tetapi nama ini diambil para ulama, kemudian dinisbatkan di dalam kitab-kitabnya. Seperti siapa? Misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Nurul Zolam itu disebutkan ada 4 malaikat yang berpengaruh: Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu disebut dengan Al-Mutasarrifun. Mereka inilah yang melaksanakan kegiatan rutin. Israil, kemudian Israfil. Israfil ini malaikat apa ini? Hah? Meniup sangkakala. Apa? Sangkakala. Sangkakala apa sih? Trompet, namanya niup trompet aja lah. Kemudian siapa lagi? Mikail dan Jibril. Jadi kalau dibalik ya Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nah, nama Israel itu diambil dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasanya orang-orang Yahudi. Dan ini populer di dalam literatur Kristiani dan literatur Islam. Jadi pahami ya. Jadi Israel itu nama itu nggak disebutkan dalam Quran, tidak juga disebutkan di dalam hadis yang sahih. Bisa dipahami Bu? Bisa. Karena ini penting, pemahaman ini penting. Oke, kita lanjutkan. Jadi kematian dan Israel adalah satu entitas yang berbeda. Nah sekarang seperti apa rupa dan wajah dari Israel? Ibu mau ketemu gak? Kalau belum mau, kapan maunya? Tinggal bilang mau saya nanti saya lapor ke malaikat Israel. Ibu jangan saya dulu. Kalau saya dulu nanti yang ngajar siapa? Hah? Baik lagi ya? Siapa yang mau duluan? Gak ada yang paham. Nah, wajah Israel itu secara umum ini informasinya dari riwayat, nggak bisa ngarang. Kenapa? Karena ini sesuatu yang metafisik, sesuatu yang tidak terlihat. Maka informasinya nggak boleh pakai akal, nggak boleh pakai asumsi, tapi harus berbasis pada informasi dari Allah dan informasi dari Rasulullah SAW. Soal nanti informasinya lemah atau tidak lemah itu urusan persoalan status dan kualitas hadis. Wajah Israel itu di dalam riwayat disebutkan wajahnya ada 4. Ibu wajahnya ada berapa? Untung ada 1. Kalau wajah 4 bingung itu mulai dari mana?
satu wajah ada di muka. Ingat ini, nanti kalau ketemu ada yang wajahnya 4, Israel nih, hati-hati nih. Yang kedua, wajahnya ada di kepala, berarti di sini nih, di atas. Ada di punggung, ada di telapak kaki. Berarti ada berapa itu? 4. Kalau yang dicabutnya itu adalah ruhnya para nabi, maka malaikat Israel itu mengambil nyawanya dengan menggunakan wajah kepala. Wajah kepala, berarti dari sini. Kalau yang dicabut nyawanya para ibu-ibu dan bapak-bapak ini, orang-orang beriman, maka menggunakan wajah mukanya. Jadi nanti didatang itu dengan wajah yang ada di muka. Kalau yang dicabut adalah ruhnya orang-orang kafir, maka menggunakan wajah yang ada di punggungnya. Kalau seandainya yang dicabut itu adalah jin juga dicabut nyawanya, karena jin punya nyawa. Maka menggunakan wajah yang ada di telapak kaki. Berarti beda-beda. Menurut aliran Mu'tazilah, di Mu'tazilah ini, mereka mengatakan malaikat Israel itu mencabut cuma 2 kelompok aja, yang disebut dengan as-saqalain. Siapa? Manusia dan jin. Tapi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi panutan kita, itu semua yang bernyawa dicabut oleh malaikat Israel. Siapa? Termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, jin dan manusia. Tapi ada yang mengatakan kalau binatang dan tumbuh-tumbuhan itu yang dicabut adalah akwan malaikat Israel, pembantunya malaikat Israel. Bisa dipahami? Penting harus kita pahami sebagai orang Islam. Ini bagian dari iman. Iman dari yang terkecil, yaitu al-iman bil ghaib, yu'minuna bil ghaib. Meyakini, mengimani sesuatu yang tidak terlihat. Nah, salah satunya adalah persoalan ini. Termasuk juga iman kepada malaikat, termasuk iman kepada Israel yang mencabut nyawa kita. Nah, dirinci di dalam hadis itu. Yang kadang-kadang kita bingung nih rinciannya, menyeramkan banget itu. Pertama, dari kepala hingga kedua telapak kaki ada bulu. Dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Serem gak sih, Bu? Makanya mau ketemu gak? Enggak mau ketemu, berarti gak mati-mati dong. Di setiap 1 juta muka ada 1 juta mata. Dan 1 juta mulut dan tangan. Malaikat Israel atau malakal maut itu mempunyai 4.000 sayap. Karena malaikat itu bersayap. Ada yang sayapnya 2, berarti malaikatnya masih malaikat tingkat bawah. Ada yang 3 masih bawah tuh. Kalau malaikat Jibril itu ribuan sayapnya. Malaikat Israel ribuan, 4.000 sayap, berarti malaikat khusus. Kalau malaikat yang 2, 3, 4 itu biasa aja. Malaikat yang duduk di sini. Kira-kira ada malaikatnya di sini? Ada. Ibu-ibu ini dicatat. Nanti dilaporin ke Allah. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah aw hafathumul malaikah. Yang kedua itu hafathumul malaikah. Kalau seorang berkumpul di satu majlis, di satu rumah Allah, lalu di situ mereka belajar mengkaji ayat-ayat Allah, maka yang pertama kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Makanya orang kalau ada di majlis hadir benar-benar dengerin pengajian itu tenang. Kenapa? Karena Nabi yang janjikan. Yang kedua, hafathumul malaikah. Malaikat ini ada di sekitar kita, cuma kita nggak lihat.
Ibu percaya nggak malaikat ada di sekitar kita? Percaya, ada informasi dari Nabi dan hadisnya sahih. Hafathumul malaika au ghasyiyatuhum rahmah, kasih sayang Allah akan meliputi kita. Dan yang terakhir adalah zakarahumullahu fi man inda, kata Nabi, Allah sebutkan nama-nama kita ini di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lebih baik dari kita. Jadi disebutin, dibangga-banggain kita. Si A, si B, si C dan semuanya ini dibangga-banggain itu. Ini informasi dari Nabi, bukan informasi dari kita. Makanya sering menghadiri majelis ilmu itu penting. Yang pertama adalah supaya dapat kasih sayang Allah. Yang kedua, malaikat mendoakan kita. Dan seterusnya. Ada 4.000 sayap, ada 70.000 kaki. Gak usah dibayangin lagi mana bu. 40.000 sayap, 4.000 sayap, 70.000 kaki. Salah satu kakinya ada di langit ke-7. Dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Bisa dibayangin nggak? Nggak bisa dibayangin. Setiap mulutnya ada 1 juta lidah, dan setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, maka tidak ada 1 titik pun air akan jatuh melimpah. Artinya apa? Saking besar. Saking besar. Tetapi malaikat maut ini ketika datang mencabut nyawa kita, itu berbeda-beda bentuknya. Kalau yang dicabut ruhnya orang beriman, beda lagi mukanya. Kalau yang dicabut ruhnya orang-orang kafir, beda lagi mukanya. Nanti kita akan cerita tentang Nabi Ibrahim yang bertanya kepada malaikat maut pada saat ketika malaikat maut itu mencabut ruhnya orang beriman. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Ibrahim itu sangat ingin melihat rupa malaikat maut saat mencabut nyawanya orang beriman. Maka malaikat maut pun meminta Nabi Ibrahim berpaling darinya. Ketika Nabi Ibrahim kembali melihat ke arah malaikat maut, ia terpesona melihat malaikat maut dengan wujud yang sangat indah, wujud yang sangat enak dilihat mata. Apa? Wujudnya seperti lelaki muda yang tampan, mengenakan pakaian yang sangat indah dan memiliki wangi yang sangat harum, serta wajahnya berseri-seri. Dan ini di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi jelaskan. Kitab Tazkiratul Qurtubi ini kitab yang biasa bicara tentang persoalan kematian, yang banyak dipakai para ustadz-ustadz di YouTube atau di tempat-tempat lain kalau berceramah tentang kematian. Biasanya rujukannya itu kitab Tazkiratul Qurtubi. Jadi kalau dia menghadap ke orang beriman kayak kita, itu wajahnya indah. Jadi ibu gak usah khawatir, gak usah khawatir. Nanti kalau didatangi malaikat maut itu gak akan ada rasa takut. Kenapa? Karena dia mempunyai penampilan yang indah dipandang mata. Nanti kita akan bahas tentang sakaratul maut. Ini baru malaikat maut. Sakaratul maut gimana sih? Rasanya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Bagaimana kalau seandainya melihat atau mencabut ruhnya orang kafir, seperti apa malaikat maut itu? Maka saya kasih gambarnya, gambar serem itu di belakang. Gambarnya serem gitu. Kalau yang pertama gambarnya cakep gak? Cakep gak? Cakep. Yang kedua serem. Dari ibu pulang tidur ingat terus nih. Kata Nabi Ibrahim, coba kau perlihatkan kepada saya gimana rupamu pada saat mencabut rohnya orang kafir. Apa kata malaikat Israel, malaikat maut? Kamu gak akan sanggup lihat saya. Kata malaikat Israel, malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap bersikeras mau lihat. Ini Nabi lu, bukan kita. Akhirnya malaikat maut bilang kepada Nabi Ibrahim,
palingkan wajahmu dari isrif anni wajah, palingkan wajahmu dari. Maka Nabi Ibrahim kemudian memalingkan wajahnya dari malaikat maut. Pada saat ketika dia nengok kembali, dia lihat malaikat maut itu sudah berubah. Berubah jadi apa? Menjadi seorang pria berkulit hitam legam yang kakinya di dalam bumi dan kepalanya di langit. Rupanya lebih buruk dari yang pernah dilihatnya, dan di setiap rambutnya menyala api. Luhaib minan nar, dalam bahasa Arab disebutkan luhaibun minan nar. Jadi menyala ini rambutnya, menyala api. Ibu pernah lihat nggak ada orang rambutnya api? Pernah lihat nggak? Di film-film pernah lihat? Maka Nabi Ibrahim bilang kepada dia berkata, Nabi Ibrahim itu, demi Allah, ini Nabi Ibrahim pingsan. Jadi ketika melihat malaikat maut dalam rupa yang seperti itu, Nabi Ibrahim pingsan. Setelah pingsan dia bilang, demi Allah, seandainya seorang kafir tidak menerima hukuman apapun, maka cukuplah dengan memandang engkau wahai malaikat Israel, itu cukup hukuman buat orang-orang kafir. Dengan melihat wajahnya malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir, itu sudah hukuman paling berat. Makanya orang-orang kafir juga kalau mau dicabut nyawanya itu agak takut dia, agak berubah. Beda orang beriman. Kalau amalnya iman dia bagus, amalnya bagus, terus ruhnya dicabut oleh malaikat Israel, itu wajahnya berselisih. Ada nggak kita lihat ada orang Muslim, orang baik meninggal tersenyum dia? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena pada saat dicabut ruhnya, sebelum dicabut diperlihatkan ini tempatmu di surga. Dikasih lihat kenikmatan. Nanti kalau dia meninggal tempatnya di sini. Kira-kira senang nggak tuh? Senang. Tersenyumlah dia dan ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dicabutlah ruhnya seperti air mengalir dari teko, begitu lancar. Tapi kalau ruhnya orang kafir pada saat dicabut seperti tusuk sate yang terbuat dari besi yang sangat panas ditaruh di kapas yang basah. Apa bunyinya itu? Seperti itu. Ya nanti bisa ngalamin sendiri lah. Kalau sekarang nggak bisa diberi contoh. Nanti pada saat sakaratul maut kelihatan. Makanya orang kalau sudah sakaratul maut nggak bisa cerita. Mulut jadi keluh, kaki mulai dingin. Nanti kita cerita gimana mencabutnya malaikat maut kepada kita. Nanti kita akan cerita. Dan informasi ini bukan informasi dari saya ngarang ya. Saya nggak bisa ngarang nih. Tapi informasi ini adalah informasi yang diinformasikan dari wahyu. Kalau dibilang wahyu itu mencakup Quran dan Sunnah, tapi banyak dari Sunnah. Lalu apa tuh aktivitas malaikat kematian? Kita harus tahu nih, malaikat kematian, malaikat maut apa sih tugasnya? Pertama, malaikat maut memandang wajah kita setiap hari 70 kali. Ibu ini namanya siapa bu? Ibu Ani. Kayaknya Ibu Ani ini pacarnya Roma Irama. Tahu aja bu. Lah kan lagunya ada Ani. Ibu Ani ingin dilihat oleh malaikat maut setiap hari 70 kali dilihatin. Semuanya ibu-ibu ini dilihatin. Tapi ibu merasa nggak dilihatin? Dia nggak merasa. Coba dilihatin nggak merasa. Dilihatin tuh. Bahkan malaikat maut itu heran. Ini orang sudah mau meninggal, kok masih ketawa-ketawa ini? Malaikat maut itu heran. Kenapa? Karena orang ini umurnya nggak lama, kok masih senang-senang aja hidupnya. Hati-hati dulu. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jadi jangan santai-santai nih. Kita harus persiapin. Makanya orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang aktsaruhum dzikran lil maut wa aksar wa ashaddu istidadan. Orang yang cerdas kata Nabi bukan orang yang pintar matematik, bukan yang pintar komputer, bukan. Orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan diri untuk menyambut kematian, itu orang pintar. Makanya sebelum dia meninggal dia beramal. Dapat harta, dia bangun masjid.
Dia bantu orang itu. Kenapa? Karena itulah yang sebenarnya harta itu. Bukan nyari harta, kemudian dia lupa dengan Allah. Itu orang-orang yang celaka itu. Maka kalau kita punya rezeki itu, ingat, jadikan tabungan akhirat. Harus pikirnya begitu. Nah, makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah dia banyak ingat mati dan dia persiapkan diri untuk menghadap kematian. Kenapa? Karena umur kita nggak lama. Ini rata-rata umurnya berapa nih Pak? Berapa ini? Ibu berapa Bu? Hah? 74. 74? Kok masih muda? 74 tuh. 74 itu hati-hati tuh. Hah? Tinggal nunggu antrian aja. Gak tahu nomor antriannya nomor berapa. Gak tahu kan? Tapi 74 itu hati-hati karena sudah dibilang baina sitin wasabin, antara 60 dan 70 umurnya. Berarti dia udah hati-hati nih. Hah? Dapat bonus, tetapi Allah melihat orang-orang yang sudah umur 60-70 tahun itu dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Apalagi yang sudah 80 tahun. Mama saya masih hidup 97 tahun. 97. Masih sehat. Nah, dari riwayat Anas bin Malik kita sambil belajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kepada kita, tidak ada satu rumah kecuali malaikat maut berdiri di depan pintu rumah itu setiap hari sebanyak 5 kali. Dan waktu-waktu 5 kali malaikat maut berdiri itu adalah waktu-waktu sholat 5. Kata Imam Mawardi, dijelaskan kata Imam Mawardi, waktu-waktu sholat 5 waktu. Jadi malaikat maut itu berdiri depan pintu rumah. Ketika didapati seseorang itu telah habis rezekinya, kata Rasul, maksudnya apa? Rezekinya udah selesai. Berarti dia harus sudah balik kepada Allah. Mau dia sakit kek, mau tidak sakit kek, udah selesai, udah meninggal. Ada orang kan tidak sakit, lalu kemudian meninggal. Ada kan begitu Bu? Ada. Artinya apa? Rezekinya sudah selesai. Kita bilang orang ini kena serangan jantung nih, padahal dia nggak ada serangan jantung, tapi karena dia sudah selesai rezeki, jatuh dia, meninggal. Lagi jalan naik motor misalnya, atau lagi duduk, lagi nonton TV, rezekinya sudah selesai, tinggal. Apa bilang? Kena serangan jantung. Padahal dia memang udah waktunya habis. Tapi karena meninggalnya mendadak, orang selalu mengatakan serangan jantung. Kenapa? Karena jantungnya terhenti. Orang kalau meninggal kan jantung terhenti. Karena jantung ini yang menentukan gerakan darah, Bu. Dan jantung memompa. Makanya orang bilang kematian itu paling sering karena serangan jantung. Padahal kalau orang sudah rezekinya selesai, saat itu pulang, jantungnya berhenti. Nah, kata Nabi, maka setelah terhenti ajalnya, batas hidup di dunia sudah selesai, maka dijatuhkan kepadanya kesengsaraan dari dirinya kematian yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat dia tuh. Sakarat itu artinya nggak sadar. Pada saat sakaratul maut, di situ dahsyat terjadi peristiwa besar dan penting. Pertama apa? Pertama, pencabutan ruh. Itu sakitnya luar biasa. Dari mana informasi ini? Informasi dari wahyu. Yang kedua, saat yang sama setan berusaha untuk menggoda orang itu supaya keluar dari Islam. Makanya setan itu gak pernah berhenti menggoda kita. Dan itu memang tugasnya. Dan dia sudah bikin perjanjian sama Allah. Ya Allah, karena engkau mengusir aku dari surga, maka aku akan menggoda anak cucu Adam dari atas, bawah, kanan, samping kanan, samping kiri. Gak akan berhenti itu. Sampai pada saat sakaratul maut, diutuslah 2 setan menyerupai wajah bapa dan ibu. Satu setan menyerupai wajah bapa, dia bilang sama anaknya, "Ukhrud min hadzal din."
wadkhul fil nasraniyah misalnya. Keluar dari agama Islam, masuk agama Kristen. Kalau anak itu belajar ngaji, pernah belajar, dia tahu itu bukan bapaknya, dan dia tahu itu setan, dia usir. Roh min, pergi kau dari sini. Tapi kalau nggak pernah ngaji, tahu nggak itu wajah ibu? Tahu nggak itu setan? Nggak tahu. Bapak datang, keluar bapak datang nih. Makanya ada orang bilang, ada orang yang mau sakarat itu dia bilang, tadi bapak datang ke sini ngajak, ya kan? Hati-hati itu setan. Kalau bapaknya nggak sanggup, maksudnya setan menyerupai wajah bapak nggak sanggup membuat dia keluar dari Islam. Ibu, setan menyerupai wajah ibu. Biasanya kalau ibu, anak itu lulu hatinya tuh, datang wajah ibu. Setan menyerupai wajah ibu, dibilang, keluar dari Islam, masuk agama Yahudi. Dia agama yang paling baik dan paling benar. Tapi karena anaknya pernah ngaji di Masjid Nurul Hikmah, Nurul Hikmah di mana? Setan nih yang datang nih, usir. Akhirnya dia selamat karena satu peristiwa yang dahsyat. Karena kalau dibilang iya, dia akan masuk agama Kristen atau Yahudi, disitulah dia murtad, disitulah tanda dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati itu, dia harus belajar. Nah, kata Nabi, pada saat ketika ajal sudah datang, rizki sudah habis, maka ditentukanlah sakaratul maut kepada orang itu. Maka di dalam rumah orang itu, keluarganya ada yang menjambak rambutnya. Artinya apa? Meratap. Biasanya perempuan tuh ya. Biasanya banyak siapa? Perempuan biasanya. Maka disebut jambak rambut, menampar wajah. Maksudnya apa? Meratap, bersedih. Kemudian menjerit-jerit. Malaikat maut berkata, celakalah kalian. Kenapa kalian berkeluh kesah? Aku tidak mengurangi sedikit pun umur dan rezeki kalian, dan aku pun tidak mencabut nyawa kalian, kecuali Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa itu. Aku akan datang kepada kalian semua, kata malaikat maut, hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Artinya apa? Malaikat maut itu nggak mungkin cabut nyawa orang, kecuali memang itu sudah perintah Allah dan itu sudah habis masa umurnya dia. Karena kita punya ketentuan umur, nanti tertulis di satu daun itu. Di mana? Sidratil Muntaha. Daun itu kalau sudah jatuh, ada nama ibu di situ tuh, bapak jatuh. Disitulah kemudian malaikat maut melihat wajah orang itu, dan para pembantunya melihat itu langsung turun untuk mengambil nyawa orang tersebut. Nanti akan diceritakan oleh hadis. Jadi malaikat maut melihat wajah kita setiap hari 70 dan melihat berdiri di depan rumah kita satu hari sebanyak 5 kali. Kapan itu? Saat-saat waktu. Dari mana informasinya? Anas bin Malik, berdasarkan cerita dari Rasulullah SAW. Itu. Yang kedua, bagaimana bisa malaikat maut mencabut ruh secara bersamaan? Ini kan pertanyaan kita. Gimana caranya malaikat maut? Kan cuma satu orang. Sementara ruh dicabut ini, satu hari ini berapa orang meninggal nih di dunia ini saat ini? Banyak nggak? Banyak. Gimana caranya tuh malaikat mau mencabut? Nah ini, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab Pak? Saya kasih 50.000 Pak. Saya naikin 100.000. Naik lagi 150.000. Cukup 50.000. Karena uang cuma 150.000 saya mau di kantor. Oh terakhir. Emang ada nomor ketiga? Saya punya ATM 5 Pak, tapi gak ada isinya semua. Nah sekarang kita baca nih, saya belum sempat terjemahin. Karena Pak Najib ini saya dialihkan dari 4 sampai 1. Jadi belum persiapin banyak kan.
Bayangkan Bu, dari minggu keempat nih, Sabtu keempat ditarik Sabtu pertama, mendadak Pak ya. Mau nggak mau persiapannya belum sampai maksimal banget. Tapi saya ambil kutipan ini dari kita, saya screenshot, saya taruh di sini sambil kita belajar. Nah, wa fi hadis Isra, di dalam hadis tentang Isra Mi'raj, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata. Kita lihat ini apa kata Nabi. Kata Nabi, maratu ala malakin jalisin ala kursi. Kata Nabi, saya melewati seorang malaikat yang duduk di atas kursi. Wa idza tiba-tiba kata Nabi, jami'ud dunya wa man fiha baina rabbatihi. Semua dunia dan apa yang ada di dalam dunia itu berada di depan lututnya, di antara lututnya, rubbah, lutut. Wa biyadihi, dan di tangannya kata Nabi, lauhun maktub, ada lembaran yang tertulis. Yang dulu fihi, yang malaikat itu melihat kepada lembaran itu, dilihatin. Wala yaltafitu, enggak noleh. Anhu yaminan wala shimal, tidak noleh ke kanan, tidak noleh ke kiri, dilihatin aja. Nabi ngelihat ada malaikat duduk di atas kursi, matanya ngelihat ke lembaran yang ada di tangannya, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Faqultu, Nabi berkata, ya akhi Jibril, wahai saudaraku Jibril, karena dia Isra Mi'raj kan bersama Jibril tuh ya, bersama dengan malaikat Jibril. Dia tanya, ya akhi Jibril, man hadza, siapa nih orang? Faqala, malaikat Jibril berkata, hadza malakul maut, ini adalah malaikat kematian. Faqultu, lalu saya bertanya dan berkata, ya malakal maut, wahai malaikat kematian, kaifa taqdiru ala qabdi arwahi jami'i man fil ardi barriha wa bahriha. Kata Nabi, wahai malaikat maut, bagaimana engkau mampu ala qabdi, untuk mencabut ruh semua orang-orang yang ada di bumi, fil ardi barriha wa bahriha, baik di daratan maupun di lautan. Gimana kau mampu? Apa kata malaikat maut? Faqala, ala tara, wahai Nabi, tidakkah engkau lihat anna dunya kullaha baina rukbatayya, semua dunia itu ada di depan lutut, di antara lutut saya. Ini lutut satu, lutut dua, di tengah-tengahnya ini dunia. Kira-kira gampang tuh. Ini dunia nih, seperti misalnya semut ada di depan kita semua, tinggal potes-potes bisa kan? Kan di depan kita, bisa kita matikan di tusuk-tusuk itu. Lalu kemudian kata malaikat Israel, wa jami'ul khalaiqi baina ainayya, dan semua makhluk ada di hadapan saya, baina ainayya, di antara mata saya, di depan saya. Wa yadaya yablughani ma bainal masyriq wal maghrib, dan kedua tangan saya itu sampai antara timur dan barat. Kata malaikat Israel. Fa idza nafada ajalu 'abdin nadartu in, apabila ajal seorang hamba selesai, nafada, maka nadartu ilaih, kata malaikat Israel, saya lihat dia. Fa idza nazartu ilaihi, apabila aku melihat kepada orang yang ajalnya sudah terhenti, sudah berakhir, arafat a'wani minal malaika, maka taulah para pembantu-pembantuku dari golongan malaikat apa? Dia tahu bahwa orang yang dilihat oleh malaikat Israel annahu maqbudun, bahwa orang itu akan dicabut nyawanya. Wa batashu bihi yu'ajiluna naz'aru, dan mereka ini malaikat pembantu langsung turun tuh kepada orang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Fa idza balagu birruhil hulqum, apabila para pembantu-pembantu malaikat Israel itu menarik siapa? Ruhnya ini Bu. Ada yang pegang tangan kanan, tangan kiri ditarik tuh, kaki kanan, kaki kiri, sampai kemudian didorong sampai ke sini nih, hulqum. Apa itu hulqum? Tenggorokan. Apabila ruh sudah sampai di sini, alim tu dzalik, kata malaikat Israel, saya tahu sudah saat itu, walam yakhfa alaihi syai'un min amri, maka jelaslah urusannya. Famadatu yadayya ilaihi, maka kata malaikat Israel, saya langsung cabut nyawa orang itu, sudah sampai sini, ditarik oleh malaikat Israel.
Maka ketika ditarik ruh itu, mata melihat ruh. Maka mata kalau seandainya kelihatan orang meninggal, matanya ke atas, mulut terbuka. Betul ya? Terbuka. Kenapa? Karena ditarik ruhnya. Itu yang dorong siapa? Malaikat pembantunya Israel. Didorong tuh, maka dari kaki mulai ditarik terus. Sakit nggak? Sakit banget. Anda bisa bayangkan ditarik sesuatu yang berat ditarik. Kira-kira sakit nggak? Seperti kulit kambing ditarik. Kalau kambing itu masih hidup, dia akan teriak-teriak, ditarik kulit. Jangan kambing ibu lah, saya tarik kulitnya. Dalam keadaan hidup sakit nggak? Sakit. Nah itu ditarik, didorong tuh sampai di sini. Pas sudah sampai hulku, malaikat Israel langsung cabut. Pamadat tu yadaya, saya ulurkan tangan saya, fa'anzabuha min jasadi, maka aku cabut dari jasadnya. Kata malaikat Israel. Maka pada saat dicabut, mulut terbuka, mata melihat ruhnya terbang ke atas tuh, ke atas tuh. Ruhnya kemana? Ruhnya tetap di atas. Ruh tetap di atas. Kalau ruhnya orang beriman, malaikat maut membawa malaikat rahmat, dibawa dibungkus ruh itu, diajak jalan ke atas. Kemana? Ke satu tempat namanya Illiyin. Disitulah tempat bertemunya para ruh, orang-orang baik. Di tempat namanya Darul Bayda, tempat warna putih. Disitulah para ruh bertemu. Makanya ruh itu saling bertemu nanti, saling cerita. Ruhnya siapa? Orang beriman. Kalau ruhnya orang-orang maksiat disiksa di kubur. Nah setelah diangkat, ini kan ada proses nih. Orang meninggal kan ada proses tuh ya. Di situ apa? Pertama proses ada orang nelayan. Itu nelayan kan? Setelah selesai ada orang nelayan itu, kemudian diapakan tuh? Dimandikan. Habis dimandikan diapain? Dikafani. Nah pada saat ketika dia mulai dikafani, ruh dikembalikan lagi ke dalam dadanya di atas. Nah setelah masuk ke usungan, ruh tetap di atas sendirian. Disitulah ruh bicara kepada keluarganya. Wahai keluargaku, dicerita ini semacam-macam. Keluarganya nggak dengar. Bagaimana mau dengar? Sampai kemudian masuk ke dalam kubur. Pada saat malaikat munkar nakir datang, sebelum malaikat munkar nakir datang, ada malaikat namanya Rumah datang dulu, beritahu persiapan. Pas datang tuh, malaikat munkar nakir bertanya, ini ruhnya dikembalikan lagi ke dalam jasad, dikubur tanya. Setelah itu baru ditentukan. Disitulah tandanya Anda celaka atau tidak celaka. Pada saat ditanya malaikat munkar dan nakir, kan kita pernah cerita, semua ditanya kecuali yang tidak ditanya siapa? Masih ingat bu? Nabi yang ditanya. Siapa lagi? Orang mati syahid yang ditanya. Siapa lagi? Lahirkan. Ya itu mati syahid. Baru 1 bulan udah lupa. Itu orang mati syahid. Siapa lagi? Orang yang sakitnya menjelang kematiannya baca surat Qul. Kan pernah kita ingat, lupa ya. Kemudian orang yang setiap hari baca surat Al-Qulub dan surat Alif Lam Mim Sajdah. Makanya diajarkan Nabi setiap hari kalau malam sebelum tidur baca surat Al-Qulub atau Alif Lam Mim Sajdah. Lupa karena nggak dicatat sih, ibu ya. Coba catat. Catat aja lupa, lagi dicatat. Nah, ini informasi dari hadis Nabi, bukan informasi haram. Oke. Yang berikutnya adalah malaikat maut itu pada saat ketika mencabut ruhnya orang-orang itu dibantu para pembantunya yang disebut dengan akwan. Akwan itu pembantu. Ada berapa? Ada 4. Bahkan kata di dalam hadis Muslim itu 40 hari sebelum kematian seseorang mendekat itu jatuh tuh daun dari pohon di bawah singgasana surgawi
atau di Sidratul Muntaha, itu jatuh tuh malaikat Israel baca nama orang itu yang akan dicabut nyawanya. Nah, di dalam semua hadis disebutkan malaikat maut dibantu para pembantunya. Ini dijelaskan nih. Wa fil hadisi aidon annahu yanzilu 'alal mayyiti arba'atun minal malaikah. Turun kepada orang yang sudah jatuh daun, yang di situ semua takdirnya sudah ditentukan, dia meninggal saat itu, maka turun kepada orang yang akan meninggal itu ada arba'atun minal malaikah. Arba artinya berapa? Empat malaikat. Siapa? Malakun yajzibun nafsa min qadamihil yumna. Malaikat yang menarik ruh dari kaki kanannya. Qadam, kaki. Wa malakun yajzibuha min qadamihil yusra, dan malaikat yang menarik ruh dari kaki kiri. Wa malakun yajzibuha min yamini, dan malaikat yang menarik dari tangan kanan, dan malaikat yang menarik dari tangan kiri. Dan ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Berarti ada 4. Makanya dalam Al-Quran disebutkan itu, walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaika. Ingatlah seandainya engkau lihat, kata Allah, ketika orang-orang kafir dimatikan oleh Allah, oleh malaikat itu menggunakan al-malaika, bukan malakul maut tapi malaikat-malaikat. Berarti malaikat Israel itu dibantu oleh malaikat pembantu yang tadi saya sebutkan, ada 4. Yang satu narik kaki kanannya, ruh dari kaki kanan. Yang satu mendorong ruh dari kaki kiri, dari tangan kanan, tangan kiri sampai ke mana? Ke tenggorokan. Makanya ibu kalau lihat orang meninggal, pegang kakinya, dingin nggak? Dingin. Berjalan terus, dia nggak bisa ngomong, keluh. Ibu mau cerita apa aja nggak bisa, karena sakar itu mabuk, dia nggak bisa dengar apa-apa. Ngomong nggak bisa, akal juga nggak, semuanya keluh, semuanya nggak bisa bergerak sama sekali. Seperti orang lumpuh. Di situ didorong. Nah, pas saat didorong itu tadi keluarlah ruh. Nah, pada saat tenggorokan baru malaikat maut mengambil tarik. Tapi nggak bisa divideoin. Kan ada bikin konten, malaikat maut mencabut ruh, nggak kelihatan. Meskipun pakai alat yang canggih bisa mendeteksi hantu, nggak kelihatan juga. Nggak ada tuh misalnya jin bisa kelihatan. Kenapa? Karena memang jin itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Kalau ada yang sebutkan, oh itu jin dalam bentuk kuntilanak, itu menyerupai aja. Genderuwo menyerupai, bukan dalam artian jin itu dia bisa menyerupai wajah dan bisa menyerupai binatang. Tapi kalau jin hakikatnya nggak bisa dilihat, meskipun dengan alat-alat yang canggih seperti itu. Oke, nah ini udah tadi ya, ini udah ya. Nah kemudian saya cerita terakhir ya. Pada saat ketika ruh itu dicabut oleh malaikat maut, yang kemudian dibantu oleh para malaikat-malaikat yang saya sebutkan tadi, kemudian ruh tersebut ini kan biasanya malaikat maut itu kalau yang dicabut ruhnya orang beriman itu diajak malaikat rahmat. Malaikat siapa? Rahmat. Malaikat yang disebut malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Tapi kalau dicabut ruhnya orang-orang kafir, itu malaikat azab yang diajak. Nah kalau seandainya yang mau dicabut ruhnya orang beriman seperti kita ini, maka setelah dicabut, ruh tersebut diserahkan ke malaikat rahmat. Malaikat rahmat bawa ruh itu yang saya ceritakan tadi sampai ke satu tempat yang disebut dengan langit ketujuh, yang disebut dengan Illiyin. Wa ma adraka ma illiyin. Ada kan? Ada dalam Al-Quran? Ada. Di situ nanti
dibungkus roh itu dengan kain sutra, diambil dari surga dengan wangi-wangian yang luar biasa. Sampai pada saat masuk ke dalam langit, makanya roh itu bisa berkelana. Makanya jangan heran nih kalau Bapak bermimpi ketemu dengan roh simpulan orang soleh. Itu bisa jadi ada pertemuan roh. Roh saat kita tidur itu punya keluar. Dan roh orang yang sudah meninggal itu bertemu bisa cerita, pasti menginformasikan sesuatu. Kenapa? Karena alam roh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, dan Allah tahan roh pada saat ketika kita tidur, rohnya naik ke atas. Nanti dikembali lagi. Kalau roh itu nggak kembali lagi kita tidur, bablas kita sudah. Ketika masih, berarti meninggal kan? Dia kembali lagi sudah. Kalau kita bangun. Makanya disebut dalam Al-Quran. Cuma saya lupa ayatnya, nanti suatu waktu kita akan bahas. Nah, orang beriman rohnya itu dibawa oleh malaikat rahmat sampai ke atas tuh. Dia ditaruh di tempat yang wangi sampai dia di atas tadi, ditempatkan di Iliyin sambil menunggu ini prosesi. Nanti setelah itu baru dia turun kembali sampai ada yang disebut dengan pertanyaan munkar dan nakir. Kalau ternyata dia mampu menjawab dengan lancar, kembali lagi dia ke atas. Disitulah yajtami'u fihil arwah, maka berkumpullah para roh. Cerita roh itu cerita. Nah, pada saat ada orang meninggal, dia orang beriman, roh itu bertanya kepada roh, gimana kabar keluarga saya yang ada di dunia itu? Ceritain. Makanya orang-orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia punya keturunan, anak-anak yang ditinggalkan baik-baik, dia senang. Istabsyaru biha, dia senang. Tapi kalau seandainya anak-anak yang dia tinggalkan bukan orang-orang soleh, dia sedih. Nah, dia bilang sama Allahumma la tumitkum hatta tahdiyahum kama hadaitani. Itu doanya mereka. Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum kau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau berikan petunjuk kepada saya. Makanya Bu, kalau ibu ingin lihat orang tua kita gembira di alam roh, ibu jadi orang baik. Karena senang. Dan amalan-amalan kita nih, kata Nabi, amalan-amalan kita itu akan diperlihatkan kepada ruh-ruh keluarga kita. Atau kalau kita sudah meninggal, amalan-amalan keluarga kita diperlihatkan ke kita. In kana khairan istabsyaru bi, kata Nabi, kalau seandainya amalan itu bagus, mereka senang istabsyaru, mereka senang gembira. Dan dia bangga-banggain dengan teman-temannya itu yang sesama arwah. Tapi in kana syarran, kata Nabi, kalau seandainya itu buruk, faqalu, mereka minta kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitani. Ya Allah, jangan matikan mereka sampai kau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau berikan petunjuk kepada. Makanya mumpung kita masih hidup di dunia, ya kita bacain doa. Kita bersedekah atas nama orang tua kita. Kita baca Quran dan kita dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ihda'u thawab ilal mayyit, memberikan kiriman pahala. Boleh nggak? Di dalam pendapat para Ahlussunnah wal Jamaah itu boleh. Dan itu diperkuat juga oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya, apakah orang-orang yang sudah meninggal dikirimkan bacaan tahlil, tasbih, tahmid dari orang yang masih hidup, sampai enggak pahalanya kepada yang meninggal itu? Ibnu Taimiyah kan ada dalam kitab Majmu' Fatawa, ada buat jilid. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa shala sawabuhu ilal mayit, sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Itu kata Ibnu Taimiyah. Makanya dalam tradisi masyarakat kita itu Bu, biasanya kalau orang sudah meninggal ada tahlilan tuh. Tahlil itu bukan sembarang sesuatu yang diada-adakan, memang ada dasarnya. Maka dikirimkanlah, didoakan dan seterusnya. Kenapa? Nabi mengatakan bal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawwis. Orang yang sudah meninggal di kuburannya seperti orang tenggelam, minta pertolongan. Ada orang berlayar di lautan, kapalnya kemudian terbalik karena ada ombak yang besar. Butuh pertolongan dia. Datanglah pertolongan. Pertolongan itu datang, ditawari kepada orang itu pelampung atau intan.
Mana dipilih? Pelampung, karena itu yang nyelamatin. Kalau dipilih intan, mati dia. Pelampung, selamat dia di pantai, dikasih pilihan pelampung atau intan. Udah sampai pantai, Ibu, pelampung atau intan? Intan kita pilih, kenapa? Yang bermanfaat intan, bukan pelampung, udah selamat. Nah, sama orang yang meninggal kata Nabi itu seperti orang tenggelam butuh pertolongan. Maka kalau seandainya ada yang mengirimkan pahala, baik itu orang tuanya, anaknya, keluarganya, atau semua yang hidup di dunia ini, kirimkan bacaan doa kepada mereka. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya doain. Diajarkanlah kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu Allah yang ngajari doa. Ya Allah ngajari ke kita, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah mendahului kami. Itu akan memberikan manfaat. Nah, kalau malaikat yang dicabut adalah ruhnya orang-orang kafir, malaikat Israel itu membawa malaikat azab. Dan malaikat azab ini itu ruhnya orang kafir dihina banget. Masuk ke alam lagi ditolak, balik lagi. Masuk ke dalam kuburan disiksa di alam itu. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang siksa. Ini terkait dengan persoalan kematian. Kita belum bicara sakaratul maut, kita belum bicara tentang siksa kubur, kita belum bicara tentang alam barzakh. Karena ada 3 alam nih Bu. Alam dunia di alam kita. Nanti ada alam barzakh, baru alam akhirat. Kita harus kenal. Saya pikir udah jam 9.44 kajian kita tentang malaikat maut kita anggap selesai. Kalau ada yang ingin dipertanyakan sampai jam 10, insya Allah kita akan diskusikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih. Silakan dari Mas Budi dulu. Berikutnya siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz, ini menyambung minggu yang lalu yang belum sempat saya tanyakan. Tentang apa itu minggu lalu tentang apa ya? Mengenai kematian juga, mati syahid sama yang tauhid itu Pak Ustadz. Oh iya. Jadi ada disebutkan misalnya ada di pagi mati syahid itu syahid dunia dan syahid akhirat. Perbedaannya di mana ya Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat sakaratul maut itu kita dianjurkan untuk salah satu dari keluarga untuk mentalkinkan, membantu. Nah, bagaimana kalau orang tersebut matinya itu mendadak, tidak ada yang keluarga tahu kalau itu mau lagi seperti itu, tidak ada yang membantu mentalkinkan, apakah si orang tersebut masuk ke ke golongan yang baik, husnul khotimah atau sul khotimah? Demikian. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi talqin ini adalah menuntun seseorang yang akan atau menjelang kematiannya pada saat sakaratul maut itu ditalqin. Sebelumnya ditalqin. Karena kalau sudah sakaratul maut sudah susah. Tapi sebelum kita ketahui ada keadaan-keadaan yang mengantarkan dia akan meninggal, itu udah mulai tahu. Disitulah ditalqin. Jadi talqin itu di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 2 model. Talqin qoblal maut, sebelum meninggal diarahkan. Untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Kalau si orang yang akan meninggal itu mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Kalau ternyata orang itu mengucapkan la ilaha illallah, ada yang ngajak ngomong lagi, dia ngomong lagi, talqin lagi, supaya akhir perkataannya di dunia adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka talqin penting. Gimana kalau seandainya orang hidup sendiri, nggak ada temannya, dia meninggal tidak ditalqin. Kalau dia orang beriman, Pak, insya Allah nggak ada masalah. Kita kan nggak tahu kan, talqin hanya menuntun saja.
Kalau seandainya dia orang beriman, dalam setiap aktivitasnya pasti ada Allah dalam hatinya. Ada masalah. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah itu tandanya adalah kematiannya bagus. Sebelum dia meninggal, dia banyak kebaikan yang dilakukan. Husnul khatimah. Dan itu dikatakan Nabi. Kalau Allah menghendaki orang itu meninggal dengan baik, istamalah, kata Nabi. Allah akan jadikan dia sebagai petugas Allah. Maksudnya apa? Istamal itu Allah jadikan dia sebagai amilnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, maksudnya apa itu? Apa? Kata Nabi, orang itu di akhir-akhir menjelang kematiannya banyak kebaikan dilakukan. Tiba-tiba dia jadi orang baik. Meninggallah dia dalam keadaan baik, itu tanda-tanda Allah menghendaki orang itu baik. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu nggak baik, di akhir-akhir malah hidupnya nggak bagus. Misalnya apa? Biasa dia sering sholat, tiba-tiba malas minta ampun. Dia biasa sering hadiri majelis-majelis ilmu, tiba-tiba jarang dia datang. Di akhir-akhir orang ini Allah menghendaki keburukan tak berarti. Makanya hati-hati. Makanya kita minta sama Allah dimatikan dalam husnul khatimah. Itu ada doanya. Yang pernah saya ajarkan ke ibu kan, Allahumma ij'al khaira umri akhir wa khaira amali khawatim. Ya Allah, jadikan akhir umurku yang terakhir, perbuatan yang terbaik yang terakhir, dan hari yang paling bagus adalah hari ketika bertemu kepada Engkau, yaitu hari pada saat menjelang kematian. Satu ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau dia orang baik, insya Allah akan baik. Yang kedua, yang namanya syahid, informasinya harus berbasis pada informasi Nabi. Nabi mengatakan orang mati syahid itu yang disebut matinya dalam keadaan baik, dia mati dalam keadaan syahid adalah misalnya mati dalam peperangan. Tapi ingat, peperangan di jalan Allah, bukan peperangan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, mati tenggelam. Kok bisa sih mati tenggelam, mati syahid? Nabi yang bilang. Kita kan nggak bisa menjelaskan kan. Mati kena bangunan, gempa-gempa itu. Orang kan kalau gempa ada di dalam bangunan, tertimbun batu-batuan itu, matinya mati dalam keadaan syahid kalau dia muslim. Kalau dia orang kafir enggak. Lalu apalagi perempuan yang melahirkan meninggal, mati syahid karena dia berjuang untuk menyelamatkan anaknya, meninggal dia, mati dalam keadaan syahid. Apalagi sih yang mati dalam keadaan syahid itu kan banyak keadaan. Kena wabah tahun ya kalau kita ibarat seperti orang yang dulu COVID lah, bukan wabah itu kan. Nah seperti itu tuh meninggal kalau dia orang muslim, dia sabar, kena COVID meninggal, mati syahid. Yang penting dia sabar menghadapi penyakit itu. Kalau dia mau komplain, ngeluh sini, Allah disalahin, ini disalahin, semua disalahin, ya itu bukan mati syahid namanya, mati konyol. Semuanya disalahin. Maka kalau kita kena penyakit, tidak sabar, Allah punya kehendak. Dan tidak sabar, husnuzon, baik sangka sama Allah. Meskipun kita amalnya mungkin gak bagus ya, baik sangka aja. Allah maha kasih sayang. Ya kira-kira saya matinya gimana nih? Banyak perbuatan buruk saya di dunia, gak usah khawatir. Yang penting husnuzon aja, baik sangka sama Allah. Dan itu diajarkan Nabi, baik sangka kepada Allah pada saat ketika menjelang kematian kita. Allah rahmat dan kasih sayangnya itu luas. Jadi seperti itu Pak ya. Yang lain silakan. Ya Pak Ustaz. Kalau boleh saya ada 3 pertanyaan. Banyak juga ya. Yang pertama tadi Pak Ustaz jelaskan kalau orang kafir sakaratul maut itu yang malaikat datang dalam rupa yang buruk. Kalau orang beriman dalam rupa yang baik. Lalu bagaimana kalau orang beriman tapi masih punya dosa dan kalau untuk masuk surga tuh harus dicuci dulu. Nah terus kira-kira malaikat itu seperti apa? Lalu kedua, satu-satunya orang yang pernah mengalami sakaratul maut dan bisa menceritakan adalah Nabi Idris. Nah, itu ceritanya seperti apa? Lalu ketiga, tadi Pak Ustadz bilang kalau ada bangunan kena gempa yang meninggal mati syahid semua. Ini contoh nih misalnya bangunan di Jakarta, bangunan DPR misalnya. Nah itu kan ada cleaning service, satpam, OB dan lain-lain, terus ada anggota DPR, apakah semua itu mati syahid semua? Terima kasih Pak Ustadz. Yang terakhir dulu ya.
Yang pertama harus orang beriman, kan gitu kan. Kalau seandainya mereka meninggal kena runtuhan bangunan karena gempa, kalau dia muslim dan muslimnya muslim baik, maka mati dalam keadaan baik. Kalau seandainya dia misalnya banyak dosanya, dia muslim, kira-kira tetap masuk surga nggak? Tetap masuk surga, cuma dosa-dosa itu nanti dibersihin dulu. Di mana dibersihinnya? Di mana? Di laundry? Bukan. Di laundry di akhirat. Laundrynya apa itu? Neraka itu dibersihin. Nah kalau udah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia belum taubat pada saat di dunia. Kalau dia sudah taubat, Allah terima taubatnya, memenuhi syarat-syarat taubat yang benar, bersih dia. Kalau sudah bersih meninggal langsung aja di tempatnya, gak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah kalau dia banyak maksiat. Tetapi Allah ngajari ke kita melalui Nabi, tidak usah terlalu khawatir, husnuzon saja sama Allah. Maksudnya apa? Nggak usah pikirin tuh pada saat kita yang menjalankan sakaratul maut, kita husnuzon aja, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayang. Tetapi bukan berarti kita santai-santai hidup di dunia. Kita harus banyak berinvestasi di akhirat. Satu ya. Yang kedua apalagi Pak? Saya sekarang suka kurang kuat ingatan saya. Tadi yang orang beriman tapi masih punya dosa, malaikatnya datangnya seperti apa gitu? Ya. Kalau dia beriman, karena Nabi pernah negur. Ini riwayat. Nabi itu pernah satu ketika datang kepada sahabatnya yang sedang mengalami sakaratul maut. Datang malaikat maut. Nabi kan bisa lihat ya. Nah, Nabi diberikan izin oleh Allah untuk bisa lihat. Dia bilang, wahai malaikat maut, irfaq bi sahibi. Bersikap lemah lembutlah engkau kepada sahabatku. Maksudnya orang beriman. Apa kata malaikat maut? Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Kalau aku datang terhadap orang-orang beriman, maka wajahku menjadi wajah yang penuh dengan rahmat. Artinya selama dia beriman, gak usah khawatir. Soal dosa, siapa sih yang punya dosa? Ibu ini ada nggak dosanya? Ada. Banyak Bu. Jadi ngaku kan banyak dosanya. Suruh ngaku tuh. Iyalah, iya. Artinya apa? Banyak sekali kita punya dosa. Kira-kira kita beriman gak tuh? Beriman. Nah kalau kita beriman husnuzon aja, insya Allah. Tapi orang kafir karena diingkari Allah dalam hatinya, maka yang seperti itu lain lagi malaikat maut datang kepada dia. Usah khawatir Pak. Meskipun Bapak banyak dosanya Pak, pasti malaikat maut datang dengan wajah yang ramah kepada Bapak. Dan insya Allah nanti di akhirat dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Usah khawatir. Tapi sekali lagi jangan ini dijadikan alasan untuk hidup santai. Kita harus banyak melakukan kebaikan. Yang terakhir yang ketiga yang pertama Nabi Idris itu Nah, Nabi Idris ini kan banyak riwayat nih. Nabi Idris ini kan pernah diajak dia masuk ke dalam. Ada yang mengatakan Nabi Idris ini belum meninggal. Sampai saat ini kan ada 3 nabi tuh. Yang sampai saat ini belum meninggal. Tapi riwayat ini kan perlu dikritisi juga kan. Pertama Nabi Isa. Itu jelas Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan dia akan turun di akhir zaman. Itu jelas riwayatnya. Yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris kan pernah diajak masuk ke dalam surga, nggak mau keluar lagi. Kan begitu ceritanya. Tapi Allah apa benar atau tidak itu perlu dikritisi juga kan riwayatnya. Yang ketiga adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu juga sama. Sampai saat ini tidak diketahui di mana tempatnya, tetapi menurut riwayat dia belum meninggal. Ada yang mengatakan sudah meninggal, itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Tapi intinya adalah kita nggak usah pikirin para nabi Pak, bagaimana dia punya ini. Mereka udah selamat itu. Yang perlu kita pikirkan adalah selamat udah itu pesawat. Jadi itu Pak ya. Yang ibu itu tadi belakang. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, apakah penampilan fisik seseorang yang mau meninggal, maksud saya bukan penampilan ya, kejadian-kejadian fisik misalnya kedabikan atau tenang itu menunjukkan husnul khotimahnya atau tidak? Sebab banyak menurut
pengakuan orang-orang yang menunggui. Ada beberapa orang yang non-muslim tapi meninggal dengan tenang dan tersenyum. Sedangkan banyak juga orang-orang yang muslim yang menjelang meninggal itu seperti gelisah, ada pola itu apa ya, pola gerak sana sini begitu. Apakah penampilan fisik itu menentukan husnul khotimah ya seseorang atau tidak? Terima kasih. Yang pertama, non muslim tidak akan mungkin mati dalam keadaan husnul khotimah. Yakin kita. Apakah dia tenang meninggalnya atau dia tidak tenang, itu mungkin. Kenapa? Karena dia bukan orang yang meyakini Allah, tidak beriman kepada Allah, maka tidak bisa kita katakan matinya husnul khotimah. Tetapi kita mengatakan mati dia berada di luar Islam. Kalau di luar Islam berarti su'ul khotimah. Satu Bu ya, mohon kita. Maka kalau ada orang misalnya matinya tenang, kemudian dia tersenyum, ingat itu bukan tanda bagi dia. Su'ul khatimah dan husnul khatimah atau husnul khatimah itu adalah dilekatkan dan non-muslim dengan muslim. Misalnya saya berikan contoh. Bagaimana kalau seorang muslim itu tandanya? Ingat, tanda ini bukan menentukan bahwa ini menjadi satu-satunya petanda. Misalnya di dalam hadis Nabi dikatakan mautul mukmin bi araqil jabin. Meninggalnya orang beriman itu kalau dahinya berpeluh, berkeringat. Itu Nabi yang bilang. Lalu kemudian itu dijadikan tanda bahwa orang yang meninggal dalam keadaan dahi berpeluh dianggap husnul khotimah, tanda, salah satu tanda. Kenapa? Karena menurut penafsiran yang pernah kita bahas sebelumnya, pada saat ketika dia meninggal itu dia mengalami satu penderitaan yang sangat dahsyat. Disitulah dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tuh. Jadi pada saat ketika dia mengalami sakaratul maut, dia sabar, dia tidak mengeluh. Di situ dosanya dihapus oleh Allah. Satu. Yang kedua, ada yang menafsirkan hadis tersebut bahwa ketika dia diinformasikan, diberitahukan bahwa dia mendapatkan tempat yang baik, dia malu. Kenapa dia malu? Karena selama dia hidup banyak perbuatan buruk yang lakukan. Di situ dia malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malu, maka kemudian berpeluh dahinya. Satu. Kedua, orang yang dianggap matinya ke dalam husnul khotimah itu ada tanda-tanda yang saya katakan tadi, mati dalam keadaan syahid. Tapi ingat, itu bukan kemudian kita bisa mengklaim secara keseluruhan. Misalnya begini, matinya dalam keadaan syahid, misalnya mati dalam peperangan, mati kena bangunan, mati tenggelam, mati kena wabah, mati karena sakit perut, mati karena melahirkan. Itu dianggap tanda orang meninggal dalam keadaan baik. Tanda tuh ya. Yang berikutnya adalah kalau ingin melihat orang matinya dalam keadaan baik, itu informasi dari Nabi gampang. Di akhir-akhir hidupnya sebelum meninggal, dia jadi orang baik tuh. Kita bisa lihat kan, ini kok orang baik banget ya. Dulu jarang sholat di masjid, sekarang masjid terus. Dulu jarang sedekah, sekarang banyak sedekah. Itu tanda-tanda. Tandanya begitu, gampang ukurnya. Nah, soal nanti gimana itu urusan Allah. Yang penting adalah kita ketika hidup di dunia beramal aja, beramal dan niatkan karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Dan kita minta kepada Allah. Karena apa? Karena amal kita belum tentu bisa sepadan dengan surga. Maka Nabi pernah ditanya, apakah engkau ya Rasul tidak juga akan masuk surga dengan amal perbuatan? Termasuk saya, kata Nabi. Kecuali illa an tagammadiyallahu birahmati, kecuali Allah memberikanku kasih sayang. Jadi masuknya surga kita karena kasih sayang Allah. Supaya Allah sayang sama kita, ikuti aturan-aturan Allah. Kalau memang kita bukan makhluk sempurna, semampu kita. Yang penting yang wajib-wajib kita laksanain. Sholat 5 waktu, oke. Puasa Ramadan, oke. Ngeluarin zakat kalau memang memenuhi nisabnya ya. Kalau memang kita punya harta berlebih, zakat keluarin.
yang wajib-wajib kita keluarin. Dan kalau memang itu belum cukup, baru yang sunnah-sunnah kita tambahin. Gitu, misalnya sholat sunat duha, kemudian qobliyah, ba'diyah, masih kurang juga tambah tahajud, kemudian witir. Itu nanti puasa tambah puasa sunnah, Senin Kemis tambah tuh sedekah, bantu orang, hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati, tidak dengki, tidak sombong, tidak rapuh dan sebagainya. Insya Allah itu masuk surga. Insya Allah. Kenapa? Itu yang memang diharapkan. Makanya banyak ngaji, supaya tahu. Kalau nggak ngaji nggak tahu bagaimana cara ngilangin penyakit-penyakit. Saya pikir udah jam 10 banyak. Pasal lagi. Oh iya, oh kalau Pak ini yang bertanya kita nggak bisa nolak. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya ingin tanya apa soal perbedaan antara ruh sebagaimana di surat As-Sajdah ayat 9, bahwasanya setelah manusia dalam kandungan itu disempurnakan Allah, maka dihidupkan ruhnya, maka dijadikanlah pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Itu ada di surat As-Sajdah. Itu tentang ruh. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 172 itu ada permintaan kesaksian dari Allah kepada anfus. Nah ini anfus sendiri, bukan ruh ini tapi anfus. Qalu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Perbedaannya antara anfus sama ruh ini apa ini? Ini mohon maaf, terima kasih Pak Ustaz. Karena anfus ini akan ditanya di apa? Akan disikap di kebangkitan. Bahwa kamu itu sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tapi kenapa kamu waktu di dunia nggak ngakui kan itu akan dikenal? Terima kasih. Terus sama terima kasih. Jadi pertanyaan kelas berapa? Kelas begini. Sampai-sampai di dalam Al-Quran sebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberikan ilmu sedikit tentang itu. Nah, sekarang kita bahas sedikit aja. Karena ilmu kita tentang itu kan sedikit tuh. Jadi ada beberapa istilah yang dipakai di dalam psikologi Islam. Ada roh, ada nafs. Ada yang disebut dengan qalbun, ada fuad, ada lub. Istilah itu dipakai. Nah itu dibahas Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah sekarang kita lihat roh. Roh itu adalah yang menggerakkan tubuh. Makanya alam dunia ini adalah alam badan. Yang roh itu mengikuti badan. Makanya semua yang diturunkan oleh Allah syariat terkait dengan badan. Sholat itu ibadah apa sih? Badaniyah. Puasa badaniyah semuanya Pak. Haji badaniyah. Semuanya rata-rata terkait dengan badannya. Roh ikutin tuh. Nanti pada saat ketika meninggal, alam ruh, badan hilang, ruhnya yang muncul. Nanti pada akhirat, alam akhirat, ruh wal jasad, ruh dan jasad disatuin. Nanti disinilah yang mengalami siksaan dua, jasad dan ruh. Kalau alam kubur, ruhnya disiksa. Nah, ruh itu adalah makhluk yang bersifat kekal. Dia kekal. Makanya pada saat orang meninggal, yang mati itu jasadnya, ruhnya tetap. Makanya ruh itu tidak terbatas. Sulit kita mengetahui bagaimana ruh kecuali informasi dari Allah dan dari Nabi. Itu bisa karena dia sesuatu yang metafisik. Nah, ruh itu karena dia menggerakkan tubuh, maka pada saat ketika bayi berusia di dalam kandungan ya, di dalam kandungan beberapa bulan itu, ada informasi berapa bulan Pak? 4 bulan. Itu dianggap sudah jadi janin kan? Di situ wanafa fihi min ruh. Allah masukkan ruh. Kenapa? Karena dia menggerakkan jasad. Maka orang menggugurkan kandungan setelah 4 bulan janin itu haram karena sudah ada ruh, sudah jadi manusia. Tapi kalau sebelumnya kata sebagian ulama nggak ada masalah. Misalnya masih 1 bulan. Menurut sebagian ulama ya, tapi ada mengatakan kalau itu sudah jadi perempuan itu sudah jadi kehidupan. Jadi ada 2 pendapat. Tetapi para ulama sepakat kalau sudah 4 bulan itu sudah ada ruh masuk ke dalam. Maka ruh itu yang menggerakkan itu. Ruh yang menggerakkan. Nah, nafs itu adalah gabungan antara jiwa dan ruh itu Pak.
Kenapa? Karena nanti yang menggerakkan, makanya dalam Al-Quran disebutkan tuh, wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu itu masuk di dalamnya dimensi ruh dan dimensi fisik, fisiknya juga masuk di kejiwaan. Dimensi ruh dan dimensi fisik masuk di sana menjadi satu kesatuan. Maka di sini disebutkan demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Allah mengilhami kepada ruh dan jasad jadi jiwa itu apa? Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka ruh itu yang menggerakkan itu nafs. Nafs itu bisa hawa nafsu juga di situ. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafs ini dianggap sebagai hawa nafsu. Nafsu itulah yang kemudian menggerakkan perbuatan buruk. Jadi nafsu ada 3. Makanya pembahasan seperti ini menjelimet untuk ini kelas berat katanya. Ada nafsun mutmainnah, ada jiwa yang tenang. Maka ada dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu maksudnya ruhnya orang beriman. Ketika dia meninggal, maka dia adalah ruh yang berbahagia. Kenapa? Nanti dia akan masuk kepada ruhnya orang-orang beriman di satu tempat namanya Illiyin. Yang kedua, ruh atau nafs lawwamah. Lawwamah itu yang mencela orang-orang yang melakukan keburukan, itu nafsul lawwamah. Yang ketiga adalah nafsul ammaratun bisu, nafsu yang menggerakkan kepada sesuatu yang buruk. Nafsu apa? Di dalam ceritanya, Bu. Ini ceritanya. Ketika Allah menciptakan nafsu seperti yang tadi yang diceritakan tadi, itu Allah bilang sama nafsu, wahai nafsu, adbir, berbaliklah. Nafsu diam aja. Kalau Allah bilang, wahai nafsu, aqbil, menghadaplah engkau. Nafsu diam aja. Lalu kemudian Allah tanya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Kamu, saya. Kalau orang Betawi bilang, lu, gua. Nggak ada hubungan sama sekali. Akhirnya Allah marah. Nafsu yang tadi itu, yang buruk tadi itu, yang liar, itu kemudian dimasukkan ke dalam api neraka, dibakar 100 tahun. Dibakar. Setelah selesai dibakar, nafsu dikeluarin lagi. Allah tanya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Udah disiksa, tetap membakar. Kamu, saya. Akhirnya Allah marah, dikasih hukuman lain. Hukumannya apa? Dikasih lapar selama 100 tahun. Setelah selesai dikasih hukuman lapar 100 tahun, dihadapi lagi di hadapan Allah, ditanya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta rabbi wa ana abdi, engkau Tuhanku, akulah hamba. Artinya apa? Nafsu gak mampu ketika diberi hukuman lapar. Maka untuk mengendalikan hawa nafsu, syariatkanlah puasa. Gara-gara itu, makanya puasa yang mengendalikan nafsu kita. Maka nafsu tadi bisa diartikan kejiwaan yang merupakan gabungan antara ruh dan jasad. Sementara ruh lainnya, Pak. Nah, kalau seandainya janin yang ada di dalam tubuh di dalam rahim seorang ibu kemudian dimasukkan, itu ruh, bukan nafs. Itu ruh. Maka yang dibuat perjanjian oleh Allah itu perjanjian dengan ruh. Alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Apa kita bilang di dalam jasad, di dalam janin? Semua ibu ini membuat perjanjian dengan Allah. Apa kita bilang? Bala syahid, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Pas kita keluar dari rahim ibu, hidup di dunia, kita malah membangkang perjanjian yang kita buat pada saat di alam arwah dulu, di alam janin. Ibu ingat nggak bikin perjanjian sama Allah dulu di alam janin? Ingat nggak, Bu? Nggak ingat kan? Bapak ingat, Pak? Nah, saya juga kan? Mari kita ingat kan? Tetapi Allah kasih tahu tuh. Artinya apa? Makanya orang yang keluar dari Islam kembali lagi, itu bukan konversi, itu namanya reversi, itu kembali. Jadi tidak ada misalnya dia pindah agama, nggak ada. Agama kita itu Islam.
Semua manusia agama Islam. Ketika lahir karena bapaknya orang Kristen, ibunya Kristen, jadi Kristen, itu ada penyimpangan. Makanya dia mencari, nanti dia akan kembali kepada Islam kalau dia mencari. Ya, seperti itu. Jadi bahasanya bukan masuk Islam, kembali kepada Islam, karena pada dasarnya secara natural semua roh, semua jasad kita itu adalah muslim. Tapi gitu Pak ya, mungkin tidak bisa menjawab secara keseluruhan, namun ini konsep yang menjelimet ya. Itu nanti kalau Bapak mau cari bacaan yang lebih ini, baca kitab Ihya Ulumuddin, itu bab min ajaibil qalbi. Yang di situ ada bab tentang keajaiban hati. Cari di situ dijelaskan antara qalbun, fuad, ruh, nafs. Nanti bisa Bapak baca. Dan itu pemikiran Al-Ghazali ya, belum tentu semuanya sama. Karena ini satu konsep yang menjadi. Saya pikir sudah jam 10 ya, karena saya agak flu ya, suara saya ada sedikit ini. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada kita, membuat kita menjadi lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan dengan kajian kita di masjid ini, menghadiri majlis ini bisa jadi syafaat, bisa menjadi pembantu kita. Ketika nanti pada saat sakaratul maut kita janji ini akan menjadi saksi dan ini akan meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.